Nah, pokok masing-masing kitabnya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa asrari bi'alainya. Ta'rifat awaliyah. Dan fokusnya di sini dulu, ta'rifat jamannya ta'rif. Apa ta'rif? Definisi. Arrafa yu'arrifu ta'rif. Apa gunanya definisi? Supaya kita tahu istilah yang didefinisikan. Definisi permulaan awaliyah. Ini yang paling penting kalau kita mau belajar ilmu mustalah, harus punya pengetahuan tentang istilah-istilah mula-mula yang penting-penting. Apa? Yang pertama, ilmu mustalah. Ilmu mustalah. Barang-barang apa sih ilmu mustalah itu? Ma huwa ilmu mustalah? Ma huwa ilmu mustalah? Kami lupa aja. Ma huwa ilmu mustalah? Ma huwa ilmu mustalah? Huwa ilmun bi usulin wa qawaida yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni min haitsu al-qabulu war radd. Ilmu mustalah, ilmu yang kita lagi pelajari. Harus tahu dulu apa itu ilmu mustalah. Ilmu mustalah adalah ilmu biusul, dengan usul, ada prinsip-prinsip, wa qawaidah dan kaidah-kaidah. Dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Yu'rafu biha, yang bisa diketahui oleh sebab haknya balik ke qawaid dan prinsip tadi usul. Yang bisa diketahui oleh sebab kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip tersebut. Apa yang bisa diketahui? Ahwalus sanadi, keadaan dari suatu sanad. Wal matni, dan juga matan. Bisa diketahui keadaan sanad dan matan dari segi min haizu, dari segi al-qabulu warad, apakah itu sanad dan matan diterima warad atau ditolak. Gara-gara ilmu mustalah kita bisa jadi tahu sanad dan matan dari hadis yang diberikan, disuguhkan kepada kita itu bisa diterima makbul atau mardud atau ditolak. Kuat apa enggak nih sanadnya? Ada tukang bohongnya apa enggak? Ya, terputus apa enggak? Kalau terputus berarti lemah, nggak bisa tidak lebih dekatnya kepada mardud, ditolak. Kalau kuat, sanadnya orang-orang saleh semua, orang-orang mungkin semua, sipoh semua, dan percaya semua. Udah gitu nggak ada keterputusan, lebih dekatnya kepada diterima, qabul. Dari ilmu mustalah kita bisa tahu keadaan suatu sanad dan matan. Apa sanad kemarin? Sanad menyambungkan kita, rantai menyambungkan kita dari guru ke guru menuju Rasulullah sampai kepada matan hadisnya. Ya. Baik, ini namanya ilmu mustalah. Ya. Lalu maudu'ahu, topik dari ilmu mustalah. Punya balik ke ilmu mustalah. Apa topiknya? Topik ilmu mustalah, pembahasan yang dibahas dalam buku. Yang pertama, topiknya adalah ngomongin tentang as-sanadu wal matnu. Ngomongin sanad dan ngomongin matan. Min haitsul qabul wa ngomongin sanad dan ngomongin matan dari segi diterima apa ditolak. Bukan dari segi penjelasan makna hadisnya. Jadi kalau ada orang jelasin hadis kayak di sini misalkan baca Riyadhus Shalihin terus dijelasin. Nah, itu bukan ilmu mustalah. Ya, karena mustalah mah jelasin ini hadis kuat, ini hadis lemah, ini hadis ada kurangnya, ada cacatnya, ada ilatnya, tidak sah, tidak sahih, dhaif. Nah, itu baru ngomongin ilmu mustalah. Tapi kalau ini hadis bercerita tentang begini, itu bukan ilmu mustalah. Paham? Jadi topik pembahasan ilmu mustalah hadis adalah sanad dan matan. Sanad rantai an fulan. Matan isi hadisnya innamal a'malu binniyat. Itu namanya matan. Kalian kita tinggalin namanya matan. Tinggalin dan pacaran haram.
paham ya? Tahu mata, tahu sanad. Baik. Samratuhu. Samrah artinya samrah Hasilnya. buah hasil. Faidah manfaat dari belajar mustalah di sini. Anda kan mau ngerjain sesuatu gara-gara apa? Gara-gara tahu faedahnya. Mau kerja gara-gara tahu gajinya. Ya kan? Hah? Kalau gajinya kecil biasanya aras-arasan, malas-malasan. Ya kan? Baik. Terus apa faedahnya belajar ilmu mustalah? Faedahnya tamyizus sahih minas saqim minal ahadits. Faedahnya belajar ini ilmu mustalah hadis adalah kita bisa tamyiz, membedakan mana yang sahih, mana yang saqim, minal ahadits, mana yang makbul bisa diterima, mana yang mardud. Jadi sahih itu maksudnya makbul, sehat, saqim itu sakit. Apa sakit? Mardud, dhaif. Ada penyakitnya, di hadisnya ada penyakitnya. Apa Ustaz? Virus. Iya, hadis juga punya virus. Ya corona. Pokoknya virus. Nah, ada virusnya apa nanti lah. Dan di situ kita bisa tahu mana yang kuat, mana yang lemah. Baik. Kalau gitu hadis apa hadis? Nah ini penting nih. Kalian tahu? Coba jawab dulu. Dari tadi yang kalian ngomong siapa ya? Tadi yang kalian ngomong. Ngomong ya, tadi maju dia. Ada yang nggak maju tadi? Maju semua ya. Oke. Hadis, menurut ente hadis apa? Suatu yang diriwayatkan. Orang ngeliat dia selalu dia. Nanti kadang begitu sekali dulu. Menurut ente hadis apa? Perkataan yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, lebih spesifik. Ada lagi? Pekerjaan, perbuatan, sesuatu yang diambil dari Rasulullah. Nah, pekerjaan, perbuatan dan sesuatu yang diambil Rasulullah. Melengkapi. Ada lagi? Sesuatu yang disarankan dari perkataan, sifat, semua perilaku yang Sesuatu yang disandarkan dari Nabi Muhammad SAW. Baik, semuanya saling melengkapi. Lengkapnya apa ya? Sesuai dengan yang ada di sini. Mahwal hadis. Bareng-bareng. Mahwal hadis. Al hadis huwa. Ma ujifa. Ilan nabiyyi. Ilan nabiyyi. Sallallahu alaihi wasallama. Min qaulin. Au fi'lin. Au takririn. Au sifatin. Ma udifa. Ilan nabiyyi. Sallallahu alaihi wasallama. Min qaulin. Au fi'lin. Au takririn. Au sifatin. Ayo. Ma udifa, apa-apa yang disandarkan, apa-apa yang disematkan ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu, yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu, baik berupa qaul, apa qaul? Perkataan. Contohnya innamal a'malu binniyat. Perbuatan perkataan kan? Perkataan baginda Rasul. Berarti ini hadis karena disandarkan kepada Rasulullah. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Hadis. Au fi'lin, atau berupa perbuatan. Ya, contohnya puasa misalkan. Atau harus ada hadisnya dong. Untuk hadis siapa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Misalkan ada hadis bunyinya ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Apa yang dulu paling kan? Hadis fi'liyah contohnya. Contohnya hadis Zulyadain. Zulyadain ya. Ada namanya judulnya hadis Zulyadain. Atau gini deh. Hadis Rasulullah SAW yang masih berkaitan hadis Jibril. Namanya hadis Jibril. Apa hadis Jibril? Yang malaikat Jibril datang berupa berwujud manusia. Di situ diterangkan ketika datang manusia yang aneh, tidak seperti pada umumnya. Contohnya, tidak dikenalin orang tapi bajunya tidak lusuh. Seharusnya kalau tidak dikenalin orang datang dari jauh. Kalau datang dari jauh seharusnya bajunya lusuh. Ya, baik. Datang malaikat Jibril yang tidak tahu para sahabat kalau itu Jibril, taunya Rasulullah SAW aja. Kalau dia Jibril datang sambil asnada rukbatayhi ila rukbatah, menyandarkan, mendekatkan apa ini namanya dengkulnya kepada dengkul malaikat Jibril. Jadi perbuatan yang menceritakan siapa? Sahabat. Ya, ini namanya perbuatan. Disebutnya hadis fi'li. Kalau yang kau disebutnya hadis qauli. Ada yang bentuknya takrir. Apa takrir? Nah, itu backup. Kalau pakai kap baru takrir pengumuman. Kalau pakai kop takrir. Apa arti takrir? Persetujuan dari mana? Rasulullah SAW diam saja. Berarti itu sudah mengisyaratkan persetujuan Rasulullah. Contohnya hadis kata sahabat apa? Kunna nazil wal Qur'anu yanzil. Nah barang-barang la adri man rawi, Nabi berkata kunna nazil wal Qur'anu yanzil. Barang-barang kunna nazil wal Qur'anu yanzil. Kunna nazil wal Qur'anu yanzil. Ada ketemunya itu lagi contohnya. Mau nanyakan masalah meja. Kurang berapa mejanya? Mejanya, kalau meja, ente mau pakai meja semua? Mumpung orangnya dikit. Enggak, memang di jatah satu. Oh, Memang satu orang di jatah satu. oh dia satu orang di jatah satu. Ente mau pakai meja semua? Kecuali memang enggak mau pakai meja Ustaz, daripada nyampah di sini enggak dikasih apa. Apa lebih nyaman pakai meja atau tidak pakai meja? Tapi kalau pakai meja, kudu bisa menjaga mejanya. Yang mana? Karena itu wakaf ya. Wakaf jadi harus menjaga. Mau pakai meja atau tidak pakai meja? Udah. Yang mau meja angkat tangan biar saya hitung. Yang mau meja biar. Yang mau meja angkat tangan. Biar saya hitung. Gak ada. Berarti Nggak ada. Nggak mau ya? Nyaman tidak pakai meja ya kan? Hai Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya bagus. Ya kalau tidak bisa ngemban amanah lebih baik jangan ambil amanah. Balik. Yang ketiga jenis yang bisa dinisbatkan kepada Rasulullah itu takrir. Mohon maaf ya, contohnya ada vulgar sedikit. Kunna nazil, dulu kita azl. Apa azl? Mohon maaf sekali, mohon maaf. Dulu kita KB manual. Tahu KB manual? KB tahu KB? Ya, KB manual. Berarti mohon maaf, ketika berhubungan suami istri spermanya dikeluarkan di luar. Wal Qur'anu yanzil, sedangkan Al-Qur'an masih turun. Kalau masih turun berarti Rasulullah masih ada nggak? Masih, karena Al-Qur'an turunnya ketika Rasulullah masih hidup. Artinya para sahabat azal melakukan azal. Tahu azal tadi ya? Yang dijelasin. Itu ketika Rasulullah masih hidup. Dan tidak Rasulullah komen sama sekali. Tidak dilarang, tidak juga dianjurkan. Tidak ada ucapan yang menganjurkan, tidak ada ucapan yang melarang. Nah ini namanya takrir. Jadi Rasulullah setuju. Kenapa? Karena kalau itu suatu kemungkaran tidak diperbolehkan, mustahil Rasulullah diam saja. Karena Rasulullah yang merintahkan untuk berubah kemungkaran. Berarti diamnya Rasulullah artinya persetujuan dari walaupun tidak ngomong sama sekali. Contoh lagi yang lain apa? Sayyidina Bilal bin Rabah melakukan sholat sunnah. Yang tahu? Wudu bid'ah. Rasulullah tidak pernah lakukan itu. Tapi yang lakukan pertama siapa? Sayyidina Bilal bin Rabah.
Rasulullah melarang tidak tahu begitu. Enggak, didiamkan. Berarti ada takdir dari Rasulullah. Itu namanya takdir. Yang keempat sifat, untuk sifat. Contohnya yang ada di Syama'il Muhammadiyah, ya, tentang sifat-sifatnya Rasulullah SAW. Bukan ucapan, bukan perilaku, bukan persetujuan, tapi sifat yang timbul dari Rasul. Contohnya paling umum kata Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul akhlak Rasulullah Al-Qur'an, mereka sifat. Ya. Sifat kebagi dua, ada khalqiyah, ada khuluqiyah. Ada sifat berupa akhlak, perilaku, ya, tawadhu dan sebagainya. Ada khalqiyah, ada khuluqiyah, tadi akhlak. Ada khalqiyah. Apa khalqiyah? Sifat fisik. Rasulullah SAW rambutnya ikal, tidak keriting, ya. Terus tingginya sedang, tidak terlampau, tidak juga terlalu pendek. Cuman kalau lagi bersama orang lain, lagi ramean, seakan-akan Rasulullah paling. Nah, berarti kan sifat fisik, ya. Dan lain sebagainya. Nah, inilah semuanya namanya hadis. Karena semua itu disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan maupun sifat. Ini kudu dihafal, ditarik ini, mesti keluar dalam ujian, nggak mungkin nggak. Ya, ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Nah, itu. Hadza wal hadis. Sedangkan secara bahasa hadis artinya al-jadid. Apa al-jadid? Baru. Ada kitabi al-hadis. Ini adalah kitabku yang Ar-Raisul Hadis, pemimpin yang baru. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina. Selanjutnya ada apa kabar? Apa al-khabar? Al-khabar secara bahasa artinya an-naba. Berita. Khabar. Makanya penyampainya disebut apa? Penyampai berita. Khabir. Oke. Kalau dari an-naba penyampainya disebut apa? Jadi khabar khabir. Bukan khabir, tapi mukhbir. Kalau naba nabiu. Jadi nabi. Apa? Sifat musyabah. Isim fa'il. Aslinya nabi. Nabi jadi fa'il, nabiu. Nabiun. Kenapa? Karena spesial balik, lebih daripada sekedar memberi kabar ya. Paham ya? Khabar artinya apa? Makanya karena kalau jelaskan mubtada khabar, Anda bilang apa? Khabar itu informasi yang melengkapi mubtada. Kalau di nahwu artinya khabar secara bahasa artinya nambah informasi. Tapi secara istilah mustalah hadis, ilmu mustalah hadis beda lagi. Khabar itu artinya apa khabar? Bihi salah satu aqwal. Ya, paling kuatnya ada 3 pendapat tentang khabar. Yang paling kuatnya dua muradif lil hadis. Apa muradif? Sinonim persamaan kata. Jadi kalau disebut khabar maksudnya hadis. Ja'a fil akhbar. Alias telah datang riwayatnya di dalam hadis. Maksudnya, paham ya? Ruwiyal khabar, diriwayatkan suatu hadis. Jadi bukan ada berita, ada kabar burung, bukan berita biasa tuh. Maksudnya khabar hadis. Paham? Nah, itu maksudnya muradif lil hadis. Ada yang kata bukan khabar mughayyir lil hadis. Katanya khabar itu mughayyir, berbeda dengan hadis. Mughayyir itu berbeda. Fal hadis. Jadi kalau yang mengatakan begini, hadis itu maja'a an Nabi, apa yang datang dari Nabi. Sedangkan khabar maja'an ghairi, apa-apa yang datang dari selain Nabi. Jadi apa yang dari Nabi disebut hadis, selainnya disebut khabar. Nah, ini marjuh, pendapat tidak unggul. Yang unggul khabar ya hadis. Muradif lil hadis. Ada yang kata a'am. Pendapat yang ketiga a'am. Apa a'am? Lebih umum. Kata khabar itu dari Nabi disebut khabar. Jadi hadis termasuk khabar. Dari manusia biasa pun disebut khabar. Selama itu informasi, maka dia khabar.
Dan ini marjuh. Dalam ilmu mustalah tidak. Kalau umum oke, iya. Kalau bukan ilmu mustalah, Nabi kan ngasih informasi juga, ya kan? Maka itu khobar. Tapi dalam ilmu mustalah yang namanya khobar dia hadis. Paham ya? Paham ya? Terus deh, ada khobarnya Ustaz. Apa? Anda asal aja ngomong cacat. Dapat dari mana itu? Dapat dari Iqbal. Dia informasikan kepada saya Ustaz. Berarti kan informasi, berarti kan khobar. Oh salah. Ente ngomong pakai istilah siapa? Istilah umum atau istilah ulama hadis? Kalau pakai istilah ulama hadis, berarti khobar itu muradif lil hadis. Khobar wal hadis wal khobar. Paham? Selanjutnya ada apa? Asar. Apa asar? Baik. Ada yang mengatakan ada dua qaul. Asar kalau secara bahasa baqiyatu syai', sisa dari sesuatu. Ada lagi tuh aneh-aneh kan. Selalu itu manusia. Sisa dari sesuatu, bekas. Ini makan, nggak habis. Ada remahan itu namanya asar. Sisa-sisa. Jejak, itu jalan di pasir ada jejaknya, itu asar. Jejak. Secara bahasa itu mah, secara istilah ada dua pendapat. Qaulan. Huma yang pertama sama dia kayak khabar, muradif lil hadis. Yang namanya asar ja'a fil asar ai ja'a fil hadis. Ai anna ma'nahuma wahidun istilahan. Maksudnya kalau menurut pendapat pertama muradif makna asar, khabar dan hadis itu satu. Yaitu ma'udifa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Sama tuh, hadis, khabar, asar. Tapi yang kedua bilang kata tak. Yaitu kalau yang kata pendapat kedua mughayyirun lahu beda. Kalau apa-apa yang udifa ila sahabat wa tabi'in yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in itu namanya asar. Kalau yang kepada Nabi zu. Kalau kepada sahabat dan tabi'in asar. Kalau kepada Nabi zu. Daim kalimat bagus. Kalau kepada Nabi disebut hadis. Kalian mau jawab zuhur kan itu? Oh asar. Kalau nggak fokus biasa gitu. Oh asar. Zuhur. Ya. Nah. Ya kalau ke pendapat kedua kata kepada Nabi disebut hadis, kepada sahabat dan tabi'in disebut asar. Jadi kalau sahabat yang ngomong, tabi'in yang ngomong disebutnya asar. Dan kalau untuk ini yang pendapat kedua inilah yang rajih, yang muktamad. Paham? Kan ada pendapat nih. Ya. Berarti kalau itu dengar ja'a fil asar berarti yang ngomong bisa sahabat, bisa tabi'in. Ya. Kalau kita singkat namanya salafus saleh. Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Paham ya? Nah, seperti perkataan Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhah ketika berkata kun kama takun wala takun kama yakunun. Jadilah engkau sebagaimana engkau pengen, sebagaimana engkau seharusnya menjadi, bukan sebagaimana engkau pengen, sebagaimana engkau seharusnya menjadi. Jangan jadi seperti sebagaimana orang-orang itu kul kama takul wala takul kama yakulun. Ucapkan apa yang ingin kau ucapkan. Jangan membeok mengucapkan apa yang mereka ucap. Yang ngomong siapa? Sayyidina Ali. Berarti namanya Asar. Nah, ayo. Kalau innamal a'malu binniyat namanya hadis. Khabar juga. Paham nih ya? Dah lagi. Al-isnad. Ma huwa al-isnad? Isnad. Asnada yusnidu isnadan. Artinya menyandarkan. Ada dua makna. Dan dua maknanya sama-sama dipakai. Yang pertama, azbul hadits ila qailihi musnadan. Azbu menyandarkan hadis ila qailihi, menyandarkan ucapan kepada pengucapnya, kepada yang ngomong, menyandarkan quote kepada pembicaranya yang ngomong. Musnadan
secara sandaran. Kita bikin status, ente dengar ada quote bagus banget. Mensana in corporesano. Apa artinya? Orang yang tahu? Iya. Nah. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Mensana in corporesano. Kita bikin status. Jadi status. Wih, kan main. Kata temennya tadi. Alik, ajib, keren. Cakep juga kata-kata itu. Padahal yang ngomong ente bukan? Berarti ente ma'asnat tak ila qail. Kita tidak mengisnatkan kepada yang ngomong. Wahada khianah ilmiah. Yang demikian itu pengkhianatan dalam ilmiah. Bukan punya ente kok ente kakak sandarkan. Seharusnya ente kasih tahu. Ada lagi yang parah. Nanti lihat status orang bagus banget. Ente screenshot, terus ente crop supaya orang nggak tahu siapa yang ngomong. Atau tanpa ente, padahal bukan ente yang ngomong, bukan dari perenungan ente, bukan hasil baca, bukan hasil pemikiran ente, tapi tidak ente sertakan siapa yang ngomong. Tidak qala fulan, Daniel said. Yang ngomong aneh. Think dalam status ente dalam mengutip tidak ngomong Daniel said, maka itu namanya khianat. Tapi kalau ente ngomong Daniel said, berkata si Daniel, ngomong. Ya, kalau ente berkata begitu namanya isnad. Kelakuan itu namanya isnad. Ada makna lain isnad. Habisin dikit lagi apa-apa. Isnad maknanya sama dengan sanad. Itu udah tahu sanad apa? Barang-barang as-sanadu huwa silsilatur rijali al-musilatu lil matni. Sanad adalah silsilatur rijal mata rantai tokoh ke tokoh. Mata rantai guru ke guru. Al-musilatu yang menyampaikan lil matni kepada matan. Teks hadis. Nah, wa huwa bihadzal makna muradif lis sanad. Nah, ini dengan makna yang demikian ini berarti sinonimnya sanad. Isnad sanad isnad. Ya. Sanad. Apa sanad? Lughatan al-mu'tamad. Mu'tamad yang jadi pegangan, yang jadi sandaran. Ya. Baik. Jadi kalau ketemu di kitab fikih juga al-mu'tamad fi madhhab Syafi'i yang jadi sandaran dalam mazhab Syafi'i, alias yang dipegang, pendapat yang kuat. Secara istilah sama dengan isnad. Apa? Silsilatul rijal al-musilah lil matn. Artinya apa itu sanad? Sanad itu isnad. Apa itu isnad? Isnad itu sanad. Apa? Silsilah ar-rijal al-musilah lil matn. Mata rantai guru ke guru. Fulan. Ujungnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru matanya itu. Paham ya? Habisin terakhir paling bawah musnad. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Di situ deh. Besok baru kita lanjut. Mulai baca dari kapan? Barakallahu wa bihamdika.